Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, dosen pada program studi D3 Radiologi, Politeknik Kesehatan TNI AU Adi Sucipto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana dibuat dalam pernyataan deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT. Fokus utama penyampaian ini adalah pelaksanaan tugas pengajaran pada mata kuliah Teknik Radiografi 2, salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam proses pembelajaran. Saya menerapkan pendekatan Student Center Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar untuk mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, serta mengembangkan kemandirian belajar. Video ini disusun sebagai bagian dari persyaratan dalam proses sertifikasi dosen atau SERDOS pada tahun 2025. Penyampaian akan dimulai dengan deskripsi umum mengenai mata kuliah Teknik Radiografi 2, yang merupakan mata kuliah wajib yang dirancang untuk memperluas serta memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap teknik pemeriksaan radiografi sesuai dengan kompetensi D3 Radiologi di Politeknik Kesehatan TNI AU Adi Sucipto, yang berisi tentang pokok-pokok pembahasan atau bahan kajian. 1. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi kranium, sela tursika, basis kranii, dan osipital. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi, orbita, dan foramen optikum. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik radiografi TMJ atau temporal mandibular joint, arthozygomatikum, dan mandibula. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi mastoid dan petrosum. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi os nasal dan sinus paranasal. Yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi toraks, yang dimana itu meliputi koste, sternum, faring, laring, dan trakea. Yang ketujuh, di sini mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi abdomen dan pelvis. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi dental dan panoramik. Pada kesempatan ini, atau pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali agar mampu menentukan prosedural pemeriksaan radiografi kranium, toraks, abdomen, dental, ataupun panoramik, yang tepat dalam kaitannya dengan tindakan pelayanan radiologi. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menginternalisasi nilai norma etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang radiologi secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep, prinsip, dan prosedural pemeriksaan konvensional, intervensional, dan radiografi khusus secara umum. Yang kelima, mampu menciptakan pengetahuan tentang keilmuan radiologi secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keenam, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketujuh, di sini mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemeriksaan radiografi konvensional, interkonvensional, maupun radiografi lainnya secara komprehensif. Sedangkan capaian mata kuliah yang pertama ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi kranium, sela tursika, basis kranii, dan osipital. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi orbita dan foramen optikum.
Yang ketiga, di sini mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan TMJ atau temporal mandibular joint, arcus zygomaticum, serta mandibula. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi mastoid dan petrosum. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi os nasal ataupun sinus paranasal. Yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi toraks yang dimana itu meliputi koste, sternum, faring, laring, ataupun trakea. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan radiografi abdomen ataupun pelvis. Untuk praktikumnya sendiri, melalui praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari persiapan alat ataupun bahan, serta menempatkan teknik posisi pasien yang tepat sesuai dengan proyeksi anatomi yang diperiksa. Materi pada praktikum ini meliputi pemeriksaan radiografi pada struktur kranium seperti sela turcica, occipital, orbita, foramen opticum, temporomandibular joint, arcus zygomaticum, mandibula, petrosum, nasal, dan sinus paranasal. Selain itu juga di sini mahasiswa akan melakukan teknik pemeriksaan radiografi pada toraks yang meliputi koste, sternum, faring, laring ataupun trakea, abdomen serta pelvis, yang kemudian dilanjutkan dengan teknik radiografi dental ataupun panoramik. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai teknik pemeriksaan secara teori dan praktek, serta memahami pentingnya positioning yang tepat untuk menghasilkan citra diagnostik yang optimal. Di sini adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi e-book, buku teks, teknik radiografi, serta literatur ilmiah lain yang relevan, yang dimana guna mendukung atau memperkuat pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam bidang radiologi. Mata kuliah teknik radiografi 2 terdiri dari 16 pertemuan, yang terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama mencakup 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester atau UTS, diikuti dengan pekan UTS. Yang bagian kedua mencakup 7 pertemuan setelah UTS hingga menjelang ujian akhir semester atau UAS yang diakhiri dengan pekan UAS. Untuk bentuk perkuliahan dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas dan praktek dilakukan itu di ruang radiologi atau di laboratorium radiologi. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah teknik radiografi 2 yaitu aktivitas partisipatif, tanya jawab, presensi, dan diskusi. Sedangkan untuk kognitif berupa penugasan ataupun kuis, UTS, serta yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester. Penilaian presentasi belajar meliputi penilaian akumulatif dari komponen yaitu sebagai berikut: kehadiran 10%, tugas terstruktur dan kuis 30%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS adalah 30%. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan pengajaran di mata kuliah teknik radiografi 2. Pada mahasiswa program studi D3 Radiologi Politeknik Kesehatan TNI AU Adi Sucipto. Sebagai bagian dari dokumentasi unjuk kerja dalam bidang pendidikan, pada bagian selanjutnya akan kami tampilkan cuplikan video yang dimana proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas yang mencerminkan penerapan metode pembelajaran Student Center Learning atau SCL, serta interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Terus ya. Lapor kelas radiologi B. Jumlah 50. Ada dekat? Laporan selesai. Lanjutkan dengan doa. Lanjutkan dengan doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Start, cepat.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi untuk minggu yang lalu ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan teknik pemeriksaan radiografi toraks. Yang dimana toraks ini adalah nama Latin atau nama ilmiah daripada area dada. Untuk proyeksi toraks ada beberapa yang perlu kita pelajari pada siang hari ini. Yang salah satunya itu adalah untuk proyeksi PA atau singkatan PA itu adalah posterior anterior. Posterior anterior. Seperti apa proyeksi tersebut? Ya, di sini kita bisa memperhatikan di slide ya. Untuk setiap proyeksi pasti ada yang namanya posisi pasien, posisi objek, arah sinar, titik bidik, dan hasil radiograf itu sendiri. Ya. Untuk posisi pasien proyeksi PA, yang pertama adalah kalau pasien tersebut dia kooperatif, berarti pasien kita minta berdiri atau erect. Kalau pasien tersebut tidak bisa kooperatif, berarti pasien kita minta untuk posisi supine atau tidur terlentang di atas berangkat atau meja pemeriksaan. Untuk posisi objek, objek yang dimaksud ini adalah area yang nantinya kita akan periksa, yaitu dada, ya. Atau kita bisa mengenal namanya adalah toraks. Di sini untuk posisi objek, yang pertama dagu pasien diletakkan di atas kaset atau holder dengan sedikit ekstensi. Tujuan daripada ekstensi ada yang mengetahui? Agar tidak superposisi antara mana dengan mana? Antara dagu dengan sertikal, ya. Karena kita sudah mengetahui bersama deh ya, kalau untuk kriteria foto torak yang baik dan benar harus mampu menampakkan yang namanya torakal 1 sampai dengan torakal 4. Itu tujuan daripada dagu sedikit harus ekstensi. Supaya tidak terjadi yang namanya superposisi tadi. Setelah itu kita melanjutkan ke pasien meletakkan bagian belakang tangan di pinggang kanan dan kiri. Selanjutnya bahu dan lengan diputar keluar dan ke depan untuk membawa skapula keluar daripada kafum toraks. Ada yang memiliki gambaran, sudah ada yang punya gambaran terkait dengan ini? Untuk proyeksi yang posisi objek terkait dengan arah daripada shoulder kita minta ke arah ekstensi, endorotasi. Ada yang memahami itu? Tujuannya seperti apa? Tidak? Saya bisa minta peragakan satu orang di sini. Ada salah satu, mungkin ini, silakan Mas. Ya, di sini bisa kita lihat bersama ya. Posisi tangan dan kiri atau lengan di sini kita minta di arah crista iliaca, ya. Kemudian ini kita minta untuk endorotasi ke arah daripada baki stand. Tujuannya untuk apa? Agar ini skapula terlempar ke arah lateral. Agar tidak superposisi antara mana dengan mana? Antara skapula dengan tulang koste. Itulah tujuan kenapa ini perlu di endorotasikan. Ya, sekian. Di sini exposure dilakukan pada saat pasien diminta inspirasi. Oke. Perkenalkan saya Widi Sumero. Ini 232007. Ya. Dari radiologi sebutannya mengenai teknik fungsi daripada endorotasi dan juga sama fungsi daripada inspirasi. Fungsi daripada inspirasi dan tujuan daripada endorotasi. Oke. Tadi sedikit sudah kami bahas ya. Tujuan daripada endorotasi tadi adalah
agar skapula terlempar ke arah lateral. Ya. Kenapa pasien kita minta inspirasi? Ya. Sebagai seorang radiografer, pada saat kita memposisikan posisi pasien ya, di sini kita harus memberikan simulasi. Kita harus menginstruksikan kepada si pasien itu sendiri, nanti dengan kalimat, Bapak atau Ibu tolong tarik napas panjang, keluarkan, tarik napas panjang, kemudian ditahan. Tujuannya untuk apa? Agar lapangan paru bisa terbuka selebar-lebarnya atau seluas-luasnya. Itulah tujuan kenapa perlu kita menginstruksikan kepada si pasien untuk inspirasi. Oke? Cukup? Ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya di sini kita menentukan arah sinar dan titik bidik. Arah sinar vertikal atau horizontal? Horizontal. Kalau dia pasiennya berdiri, berarti arah sinar horizontal. Kalau arah sinarnya vertikal, berarti pasien dalam keadaan tidur terlentang atau supine. Untuk FFD-nya sendiri 150 cm. Ada yang mengetahui apa itu singkatan daripada FFD? Fokus film distance. Berarti arah keluar sumbu sinar X dengan kaset. Itulah FFD. Bisa nggak Pak? Kalau bisa posisi FFD-nya itu kita pendekin bukan 150. Bisa-bisa saja. Tetapi ada impact atau dampak yang nanti ditimbulkan. Contoh, di dalam kualitas citra radiograf itu kita perlu menilai yang namanya ketajaman. Nah, ketajaman ini nanti tidak akan bisa bagus kalau dia gambarnya kita besarkan atau magnifikasikan. Gambar akan terbentuk secara magnifikasi jika FFD tersebut kita pendekin bukan daripada 150. Nah, gambar itu akan kelihatan seperti zoom, tetapi nanti resolusinya nggak bagus. Seperti itu. Oke? Untuk titik bidik di torakal 7. Ya, silakan Mas. Izin perkenalkan diri, kami Rio Fajar dan Ardiana, NIM 2323038 dari kelas radio BB. Kami menanyakan, tadi disebutkan untuk titik bidik di torakal 7. Kalau dilihat secara langsung untuk torakal 7 kan tidak bisa terlihat. Bagaimana cara mengetahui untuk titik bidik di torakal 7 tersebut? Oke. Bisa saya contohkan satu, Mas? Yang pojok, Mas. Ya. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Tolong membelakangi arah teman-temannya. Oke. Torakal 7 tidak bisa terlihat secara langsung. Bagaimana menentukan yang namanya torakal 7? Di mana letak anatomi daripada tulang torakal 7 tersebut? Ya, di sini ada tulang yang namanya tulang skapula. Ya. Kita tinggal mencari ujung daripada tulang tersebut. Yang namanya adalah angulus interior scapula. Kita tarik ke arah middle atau distal. Disinilah letak torakal 7. Ya, seperti itu menentukannya, Dek. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Mas? Cukup, ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, setelah proses semua ini kita laksanakan, ya, kemudian akan muncul yang namanya hasil radiograf. Hasil radiograf adalah final daripada seluruh proses. Mulai dari posisi pasien, posisi objek, arah sinar, titik bidik, batas atas serta batas bawah. Setelah itu semua kita lengkapi, muncullah yang namanya hasil radiograf. Yang dimana hasil radiograf tersebut akan dijadikan oleh dokter spesialis radiologi untuk menentukan hasil expertise. Ya, seperti apa hasil expertise tersebut? Coba kita lihat. Nah, ini posisi daripada objek itu tadi. Ya,
Ya, ini foto mencakup keseluruhan toraks, bagian atas apes paru tidak boleh terpotong. Nah, itulah gunanya ada batasan atas, batasan bawah. Batas atas 1,5 inci atau 4 cm daripada shoulder joint. Batas bawah di mana? Diafragma. Nah, kalau diafragma udah tercover, secara otomatis sinus costopernicus dia tidak akan terpotong. Kalau ini sampai terpotong, berarti pasien itu akan menerima lebih daripada 1 kali untuk expose-nya. Berarti ada kerugian yang diterima oleh pasien itu sendiri. Selanjutnya, kedua os scapula terlempar ke arah lateral. Kenapa bisa terlempar? Dikarenakan tadi kita shoulder joint-nya kita arahkan ke arah endorotasi. Nomor 5, kolumna vertebra thoracalis tampak sampai dengan ruas keempat. Kenapa bisa nampak? Dikarenakan tadi kita membuat ekstensi dagunya. Itulah kenapa muncul yang namanya kriteria radiograf torakal 1 sampai dengan ruas keempat itu tampak terlihat. Selanjutnya adalah tampak bayangan bronkus. Yang ketujuh, fotosimetris. Artinya tidak boleh terjadi yang namanya pergerakan kanan dan kiri. Tampak marker R atau L sebagai penanda mana bagian kanan dan mana bagian yang kiri. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau semisal masih ada yang perlu dipertanyakan, nanti kita bisa diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap. Gerak. Menerima materi pelajaran. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Stop. Udah, Pak. Gerak. Siang.